Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Dea. Terima kasih kedua narasumber saya. Halo semuanya, semoga dimanapun kalian berada yang nonton podcast hari ini sehat selalu ya. Dan selamat menyaksikan di podcast kita hari ini, di mana kita akan membahas topik seru yang pastinya bikin kalian tambah semangat dan penuh inspirasi. Semoga juga kalian siap untuk ngobrol santai tapi penuh makna bersama saya dan narasumber-narasumber keren saya hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah podcast hari ini yang membahas tema bijak berbahasa melalui pemahaman makna. Dan izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri sebelum masuk ke podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia sebagai salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber saya yang pertama untuk memperkenalkan diri. Kepada Abang dari PAI, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadi. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Negeri Medan dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Dea. Baik, terima kasih kepada Abang dari PAI. Selanjutnya narasumber saya yang kedua yaitu Abangda Taufik. Kepada Abangda saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dea dan juga selamat siang buat teman-teman semua yang sedang menonton saat ini. Perkenalkan, nama saya Taufik Kusuma Panjaitan. Saya saat ini masih merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Medan di jurusan yang sama dengan kakak pembawa acara dan juga narasumber kita. Nah, saya sangat merasa senang dapat menjadi narasumber dalam kegiatan podcast kita hari ini. Semoga rekan-rekan yang sedang menonton dapat memahami apa yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih, boleh dilanjut Kak di acara kita. Baik, terima kasih kepada dua narasumber saya siang hari ini. Dan acara selanjutnya saya akan sedikit membuka dengan membahas tujuan podcast dan secara singkat mengulik materi kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa sih tujuan podcast? Apa sih kenapa orang-orang tuh pada buat podcast? Pasti teman-teman penasaran kan? Nah, jadi teman-teman, tujuan utama podcast adalah untuk menyampaikan informasi, hiburan, atau edukasi kepada audiens melalui format audio yang mudah diakses dan dikonsumsi. Podcast memungkinkan pembuatan konten untuk membangun hubungan personal dengan pendengar, berbagi keahlian atau pengalaman, serta menciptakan komunitas yang memiliki minat serupa. Selain itu, podcast juga berfungsi sebagai medium untuk meningkatkan brand awareness, membangun otoritas di bidang tertentu, dan bahkan menghasilkan pendapatan melalui sponsor. Nah, selanjutnya saya akan mengulik sedikit materi kita atau tema podcast kita kali ini, yaitu menganalisis semantik, tema, lambang, konsep, dan penamaan melalui sosial politik. Analisis semantik dalam linguistik mengkaji hubungan antara tanda, lambang, konsep, dan penamaan sebagai elemen fundamental dalam sistem makna bahasa. Tanda berfungsi sebagai representasi fisik yang dapat dipersepsi, sementara lambang merupakan simbol yang memiliki makna konvensional yang disepakati bersama dalam suatu komunitas bahasa. Dan konsep merujuk pada ide atau gagasan mental yang terbentuk dalam pikiran manusia ketika menginterpretasikan tanda dan lambang tersebut. Yang terakhir adalah penamaan, yaitu adalah proses pemberian label linguistik terhadap objek, fenomena, atau konsep tertentu yang menciptakan hubungan arbiter namun sistematis antara bentuk bahasa dengan makna yang diwakilinya.
Nah, keempat elemen ini saling berinteraksi dalam membentuk sistem semantik yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi secara efektif, di mana makna tidak hanya ditentukan oleh struktur bahasa itu sendiri, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan pengalaman bersama yang membentuk pemahaman kolektif terhadap simbol-simbol tersebut. Nah, itulah sedikit mengulik materi kita pada malam hari ini. Masih banyak lagi materi-materi yang akan kita bahas lebih mendalam lagi. Selanjutnya akan disampaikan langsung kepada narasumber kita yang pertama. Saya persilahkan kepada Abang dari PAI untuk menyampaikan materi kita selanjutnya. Kepada Abang Da, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Dea. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis semantik, tanda lambang, konsep, dan penamaan diskon dan bika Ambon dalam konteks sosial politik. Nah, pada saat ini kita akan mengupas tuntas bagaimana tanda lambang, konsep, dan penamaan mempengaruhi representasi kita, khususnya pada dua aspek objek yang akan kita bahas. Nah, diskon dan bika Ambon kita akan menganalisis dampak keduanya, konteks sosial politik, menggali makna yang tersembunyi dan implementasi yang lebih kuat. Baik, slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang Baik, kali ini kita akan membahas analisis semantik tanda lambang, konsep, dan penamaan bika Ambon dan diskon dalam konteks sosial politik. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana tanda lambang, konsep, dan penamaan mempengaruhi representasi kita khususnya pada dua objek tersebut. Nah, kita akan menggali makna tersembunyi nih dari komunikasi yang lebih luas. Baik, selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah diskon lebih sekedar potongan harga. Nah, kita dapat melihat di gambar bahwa diskon adalah pengurangan harga jual suatu produk atau jasa yang berasal dari kata diskon dalam bahasa Inggris atau diskonto dalam bahasa Belanda dan Jerman. Dan dari keduanya ini berpegang erat dalam aktivitas perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan volume penjualan yang lebih menarik bagi pelanggan. Nah, baik, slide selanjutnya nih Kak. Nah, selanjutnya adalah semiotika diskon, tanda, lambang, dan makna. Nah, tanda visualnya itu ada berupa angka, warna, dan kata diskon. Nah, ada juga lambang terkait itu adalah penghematan bagi konsumen, kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, dan nilai yang lebih produktif. Nah, yang ketiga adalah makna lebih mendalam. Nah, makna yang mendalam ini yang membahas tentang ekonomi, psikologi, dan sosial. Nah, dalam semiotika, diskon melibatkan berbagai tanda bentuk seperti angka persen, penggunaan warna, dan tanda-tanda yang melambangkan penghematan yang lebih efektif. Nah, secara sosial, diskon dapat meningkatkan keaksesibilitasan barang atau jasa yang berbagai lapisan masyarakat. Nah, baik, selanjutnya nih Kak. Diskon dalam konteks sosial dan politik. Nah, terbagi menjadi 3 nih, yaitu kebijakan pemerintah, kritik dan dampak negatif. Nah, yang ketiga adalah politik pencitraan. Dalam diskon itu sendiri memiliki peran signifikan dalam konteks sosial politik. Pemerintah sering menggunakan diskon sebagai pajak, sebagai simulasi ekonomi, atau diskon tarif sebagai bentuk distribusi atau masyarakat. Dalam politik pencitraan, janji diskon menjadi alat kampanye yang lebih efektif untuk menarik dukungan pemilihan, seperti diskon besar-besaran nih menjelang pemilu. Namun praktik ini juga menuai kritik, terutamanya terkait potensi manipulatif harga dan dari mana harga dinaikkan terlebih dahulu baru kemudian didiskonkan, atau mendorong konsumen membeli terlebih dahulu yang dapat dampak negatif pada masyarakat. Nah, adapun materi yang kedua adalah
Bika Ambon bukan sekedar kue. Nah, dalam Bika Ambon adalah kue tradisional khas Indonesia yang dikenal dengan teksturnya yang berongga, seperti sarang tawon, rasanya manis dan legit. Nah, di Kota Medan sendiri, Bika Ambon ini sangat digemari khususnya pada tetua-tetua yang ada di Medan, karena makanan ini salah satu adalah peninggalan dari leluhur. Nah, biasanya Ambon ini terbuat dari tepung tapioka, santan, gula, telur, dan ragi. Proses pembuatannya yang sangat unik yaitu melibatkan fermentasi adonan dan pemanggangan dalam oven yang khusus, menghasilkan tekstur yang sempurna dan cita rasa yang tak tertandingi. Baik, selanjutnya. Nah, semiotika Bika Ambon, tanda, lambang, dan makna. Nah, dalam semiotika Bika Ambon dan tanda lambang ini membahas tentang 3 aspek. Yang pertama adalah warna yang kuning khas, tekstur yang berongga, aroma pandan. Nah, dalam semiotika Bika Ambon memiliki tanda-tanda visual seperti warna kuning yang khas, tekstur yang berongga menyerupai sarang tawon, serta aroma pandan yang kuat nih. Ini melambangkan identitas kuliner warisan budaya dan sangat bersamaan secara kuliner. Bika Ambon juga mempresentasikan kelezatan dan kenikmatan rasa tradisional khas Indonesia. Dalam konteks sosial ini, ia sering menjadi seolah-olah atau ciri khas dari Kota Medan itu sendiri. Secara budaya, Bika Ambon adalah representasi kuat dari suatu daerah, khususnya Kota Medan, meskipun namanya dari Ambon. Baik, slide selanjutnya. Nah, Bika Ambon dalam konteks sosial politik. Nah, dalam konteks sosial politik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, daya tarik pariwisata, industri kreatif, politik identitas. Dalam konteks sosial politik, Bika Ambon berperan penting dalam sebuah daya tarik wisata kuliner yang sangat kuat, terutamanya di Kota Medan. Nah, tempat muasal yang kini diakui adalah kue ini juga menjadi bagian penting industri kreatif dengan inovasi yang varian rasa, kemasan yang modern yang meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, masuklah kita pada kesimpulan pada hari ini, yaitu analisis semantik membantu kita untuk memahami bahwa diskon maupun Bika Ambon lebih dari sekedar definisi harfiahnya saja. Diskon adalah alat pemasaran yang sangat kuat dan dengan implementasi sosial politik yang signifikan, mempengaruhi perilaku konsumsi, kebijakan ekonomi, dan bahkan strategi kampanye. Di sisi lain nih, Bika Ambon juga bukan hanya sekedar kue yang lezat, ia juga ikon kuliner yang mempresentasikan identitas budaya suatu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dan sektor pariwisata dan industri kreatif. Nah, memahami tanda dan lambang dan makna di balik kedua yang ini mungkin kita dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh mereka dalam masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Dea. Wah, terima kasih sekali Abang dari PAI. Ternyata ya Abang dari PAI bukan hanya sesepuh-sesepuh aja nih yang suka Bika Ambon. Saya sendiri juga suka kok Bika Ambon. Dan ternyata kata diskon dan Bika Ambon sendiri itu maknanya sangat dalam ya teman-teman. Bukan hanya sekedar kata diskon dan Bika Ambon. Terima kasih banyak penjelasannya Abang dari PAI. Berikutnya kita akan mendengar penjelasan lain dari narasumber saya yang tak kalah keren, yaitu Abang Da Taufik. Kepada Abang Da Taufik, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kakak Dea. Nah, ini kemudian kesempatan saya teman-teman semua untuk menyampaikan sedikit materi nih hari ini tentang pada podcast kita yang temanya tadi Kak Dea menyampaikan bahwa bijak berbahasa melalui pemahaman makna. Nah, di sini saya ingin menambahkan nih sedikit, banyak tadi juga udah disampaikan oleh narasumber pertama ya, Saudara Ripai tadi. Nah, jadi di sini saya ingin menguatkan nih pemahaman kita mengenai analisis semantik tanda, lambang, konsep, dan penamaan dalam konteks sosial politik. Nah, tadi apabila
narasumber pertama sudah menjelaskan tentang BK Ambon dan juga apa tadi ya satu lagi Kak Dia diskon. Nah, ini Iya, Bang. makasih Kak Dia. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin membuat pemahaman kita yang lebih mendalam tentang bendera kuning dan juga logo simbol dari Partai PDIP. Nah, ini sangat sesuai ya teman-teman dengan konteks sosial politik. Nah, jadi yang pertama kita bahas yaitu bendera kuning. Nah, bendera kuning ini mungkin sudah nggak jarang lagi ya Kak Dia dan juga saudara Muhammad Ripai kita tahu ya. Karena sejak kita anak-anak mungkin sudah sering lihat bendera kuning ini sebenarnya apa. Namun mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak paham nih apa makna dari bendera kuning ini. Nah, berdasarkan analisis semantik ataupun semiotik terhadap bendera kuning ini teman-teman, ia mengungkapkan bahwa warna kuning memiliki makna yang kaya dan kontekstual dalam komunikasi politik di Indonesia. Nah, ada seorang ahli yaitu Ferdinand de Saussure, dia menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka semiotik bahwa warna kuning ini berperan sebagai signifier atau penanda dan juga menghasilkan signified atau petanda. Nah, ini merupakan yang artinya adalah sebuah peringatan, perlawanan atau solidaritas dalam gerakan sosial. Nah, dalam konteks politik sendiri, bendera kuning ini sering muncul dalam demonstrasi seperti demonstrasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah ataupun buruh terhadap perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan suatu gerakan untuk menarik perhatian dalam menyampaikan pesan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah ataupun suatu lembaga dalam lingkungan masyarakat. Nah, ada juga penelitian yang sudah menjelaskan, beberapa penelitian nih mengenai bahwa bendera kuning ini memiliki daya tarik visual yang kuat karena kemampuannya memicu respon emosional seperti kewaspadaan atau urgensi. Nah, jika teman-teman teringat nih terhadap demonstrasi Indonesia Gelap. Nah, kan banyak mahasiswa ini dari kampus-kampus ternama dari UI, dari UGM, dari Unpad ini beramai-ramai menaiki kendaraan sambil mengibarkan bendera kuning. Nah, ini merupakan tanda protes politik mereka terhadap kebijakan pemerintah kita yang tidak sesuai pada saat itu. Nah, inilah teman-teman arti dari makna bendera kuning dalam konteks sosial dan politik. Nah, kemudian apalagi nih yang akan kita bahas itu adalah lambang banteng merah PDI Perjuangan. Nah, ini mungkin kita sudah tahu ya rekan-rekan semua bahwa salah satu partai besar di Indonesia yaitu PDIP ini memiliki lambang banteng merah. Nah, banyak orang hanya merasa ini sesuai dengan pemerintahan dari partai. Namun perlu kita pahami bahwa dalam analisis semiotik, banteng merah ini itu berperan sebagai signifier yang menghasilkan signified seperti kekuatan, keberanian, dan nasionalisme yang mencerminkan identitas partai PDI Perjuangan, yaitu sebagai partai yang berpihak terhadap rakyat. Nah, selain itu teman-teman, dalam kerangka teori Ronald Barthes yang kita tahu itu adalah salah satu tokoh ya dalam semantik, bahwa banteng merah ini berperan sebagai mitos politik yang melegitimasi bahwa kekuasaan partai melalui narasi perjuangan rakyat. Nah, artinya di sini bahwa setiap pergerakan oleh PDI Perjuangan ini dihasilkan oleh narasi kita seorang masyarakat ataupun tokoh rakyat sendiri. Nah, analisis semantik dari pidato politik, spanduk kampanye, dan materi visual dari PDI Perjuangan ini menunjukkan bahwa lambang ini digunakan secara konsisten untuk membangun citra partai yang tangguh dan berwibawa. Nah, bisa kita lihat bahwa kepala banteng ini berada di antara lingkaran bulat ya. Ini artinya bahwa setiap kebijakan itu merupakan hasil yang keputusan bulat yang dihasilkan dari rakyat dan bukan hanya dari pejabat-pejabat saja yang ada dalamnya seperti itu. Nah, dalam konteks historis seperti hubungan Banteng dengan perjuangan nasionalis di era Soekarno ini memperkuat makna ini bahwa komunikasi ini mengungkapkan bahwa simbol tradisional seperti banteng merah ini kadang-kadang dianggap kurang relevan untuk pemilih muda perkotaan yang lebih responsif terhadap simbolisme modern seperti ikon digital atau slogan kontemporer. Nah, maksudnya di sini bahwa banyak masyarakat sebenarnya merasa bahwa simbol ini sangat tidak
sudah ketertinggalan seperti itu di masa sekarang. Namun bagi masyarakat simbol ini masih sangat penting karena dia masih konsisten ya teman-teman untuk digunakan di masa sekarang. Oleh karena itu PDI Perjuangan itu perlu mempertimbangkan sebenarnya strategi komunikasi visual yang lebih dinamis untuk menjaga lambang ini di era digital. Nah, yang artinya bukan merubah ya teman-teman, namun perlu dilihat bahwa bagaimana relevansi lambang ini digunakan di konteks sekarang. Bahwa jangan ketertinggalan, namun jangan juga merubah makna yang terjadi pada lambang ini. Nah, mungkin singkat saja ya teman-teman dan juga Kak D yang bisa saya sampaikan tadi ada tentang bendera kuning yang bisa kita lihat di lingkungan masyarakat dan juga lambang banteng ya di konteks politik. Ini sangat sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut acara kita Kak Dea. Wah, terima kasih banyak kepada narasumber saya yang kedua yaitu Abangda Taufik. Ternyata bendera kuning itu bukan hanya untuk menandakan ada orang yang sedang meninggal saja ya Bang. Ternyata banyak sekali yang bisa digunakan dari bendera kuning ini tersendiri. Dan ternyata gambar banteng juga memiliki makna yang mendalam ya Bang. Pasti teman-teman yang nonton banyak yang belum tahu dan jadi tahu pastinya ya teman-teman. Nah, setelah kita mendengar materi dari kedua narasumber saya yang sangat keren ini, saya mau bertanya-tanya nih sama kedua narasumber saya. Yang pertama saya mau bertanya dulu kepada Abang dari PAI sebagai narasumber saya yang pertama. Tadi kan kita udah denger nih penjelasan dari Abang Taufik ya, Abang dari PAI. Bagaimana nih menurut Abang dari PAI? Apakah ada pendapat lain mengenai lambang PDI dan bendera kuning tadi? Kepada Abang dari PAI, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abang Ripai yang sudah menambahkan materi dari Abang Taufik. Nah, saya mau bertanya juga nih kepada Abang Taufik. Tadi kita juga udah mendengar ya Abang penjelasan dari Abang Ripai mengenai konsep diskon dan penamaan Bika Ambon. Nah, menurut Abang Taufik ada nggak kira-kira pendapat lain nih dari pendapat Abang dari PAI? Saya persilahkan kepada Abang Taufik. Baik, terima kasih Kak Dia. Jadi sedikit ya tanggapan saya mengenai yang disampaikan oleh saudara Ripai tadi bahwa konsep diskon dan juga Bika Ambon ya dalam konteks politik dan sosial saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Ripai bahwa diskon ini sebenarnya bukan hanya semata-mata potongan harga bagi masyarakat, namun dalam konteks politik ini juga menunjukkan bagaimana ekonomi kita sehari-hari. Nah, tentunya ini kan dalam bidang ekonomi tentunya bahwa semakin naiknya penawaran itu artinya harga turun kan. Nah, itu sesuai dan juga identitas politik tadi yang disampaikan, jika orang-orang mencalonkan diri jadi caleg atau jadi bupati, banyak itu nanti mempromosikan harga atau apa itu sebagai bentuk diskon, bentuk kepercayaan terhadap masyarakat. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat ini karena tentunya ini sangat sesuai ya dengan yang kita alami sehari-hari, dan juga tentang Bika Ambon tadi. Nah, ini menunjukkan identitas Kota Medan. Nah, terkhusus ya karena berasal dari Kota Medan. Walaupun namanya Bika Ambon namun berasal dari Kota Medan sendiri. Nah, ini berarti bahwa Kota Medan identik ya dengan kue tradisional ini. Jadi bukan hanya semata-mata kue, namun juga berperan sebagai identitas sosial masyarakat. Nah, secara keseluruhan saya sangat setuju ya dengan pendapat ini. Tidak bertentangan dan juga tidak berlawanan dengan pendapat saudara Ripai. Nah,
Cukup sekian pendapat saya Kak Dea. Terima kasih kepada Abang Le Taufik. Ternyata pendapatnya sama dan setuju nih dengan yang telah disampaikan oleh Abang Dapai. Nah, selanjutnya saya mau bertanya lagi nih sama narasumber saya yang pertama, yaitu Abang dari Pai. Nah, menurut Abang dari Pai yang sudah membahas tentang konsep diskon, di sini saya mau bertanya sedikit nih Abang Da. Mengapa diskon orang itu mendengar kata diskon lebih tertarik daripada potongan harga, walaupun artinya sama kan? Jadi menurut Abang dari Pai, kenapa sih orang-orang tuh lebih tertarik sama kata diskon daripada potongan harga? Saya persilahkan kepada Abang dari Pai. Baik, terima kasih kepada Kak Dea. Nah, pertanyaan Kak Dea ini sungguh menarik nih. Mengapa diskon lebih menarik daripada potongan harga? Nah, secara semantik kata diskon terdengar lebih ringkas, familiar, dan memiliki daya tarik yang pemasaran yang lebih enak didengar nih daripada kata pemotongan harga. Yang terasa lebih deskriptif dan literal. Sering saat ini sendiri konsep diskon sudah tertanam dalam benak konsumen. Misalnya sementara potongan harga itu lebih terkesan sebagai perubahan angka dalam bentuk harga jual. Faktor psikologinya itu sendiri juga berperan. Kata diskon sering diasosiasikan dengan promosi yang menarik nih, seperti urgensi pembelian dan eksklusivitas, sehingga lebih mengunggah responden emosional konsumen nih. Sekian dari jawaban dari saya nih Kak Dea. Saya kembalikan kepada Kak Dea. Baik, terima kasih Abang dari Pai yang telah menjawab pertanyaan saya. Nih, pasti yang kata-kata diskon ini tuh lebih sering nih ke ibu-ibu. Ibu-ibu pasti lebih sering ini setuju dengan kata-kata diskon, lebih tertarik dengan kata-kata diskon ya kan. Nah, selanjutnya saya mau bertanya lagi nih kepada Abang dari Pai. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bang Da. Tadi Abang dari Pai juga sudah menganalisis penamaan Bika Ambon, sudah sangat jelas juga. Di sini saya mau bertanya sedikit mengenai penamaan Bika Ambon, yaitu sering disebut Bika Ambon padahal berasal dari kota Medan. Kira-kira apa hubungan antara nama Ambon dengan kue itu tersendiri? Saya minta jawabannya dari Abang dari Pai. Kepada Abang dari Pai, saya persilahkan. Baik nih Kak Dea, pertanyaannya juga bagus nih. Mengapa Bika Ambon dinamai demikian padahal berasal dari Medan? Nah, nama Bika Ambon ini sering menimbulkan kebingungan karena kue ini berasal dari Bika Ambon, melainkan berasal dari Medan, Sumatera Utara. Nah, ada beberapa teori nih mengenai asal-usul namanya. Yang pertama itu adalah salah satu versi menyebutkan bahwa kata Ambon berasal dari kata jalan di Medan atau kue pertama kali yang populer. Nah, yang kedua adalah ada juga nih yang berpendapat bahwa Bika Ambon juga mempengaruhi kuliner atau resep dari masyarakat yang memiliki hubungan dengan Ambon. Nah, yang ketiga adalah dalam aspek branding. Nah, nama Ambon dipilih karena terdengar lebih menarik dan familiar di pemasaran, terutama di luar Medan. Sekian Kak Dea jawaban dari saya kembalikan kepada Kak Dea. Wah, ternyata nama Ambon ini cukup menarik ya Bang Da, dan ini sangat terkenal di luar kota Medan, juga sangat terkenal sekali. Dan banyak orang yang tidak tahu ternyata Bika Ambon itu bukan berasal dari Ambon, tetapi berasal dari Medan. Jadi semoga teman-teman yang nonton podcast ini udah tahu ya kenapa nama Bika Ambon itu sebenarnya berasal dari kota Medan. Nah, baik, terima kasih kepada Abang dari Pai yang telah menjawab pertanyaan saya. Nah, pasti banyak juga kan teman-teman yang nggak tahu kenapa nama Bika Ambon dibuat kan, padahal nama makanan Bika Ambon ini berasal dari kota Medan. Nah, setelah nonton podcast ini, teman-teman jadi tahu kenapa nama Bika Ambon dibuat padahal berasal dari kota Medan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, berikutnya saya mau bertanya-tanya nih sama narasumber saya yang kedua yang tak kalah keren, yaitu Abang Da Taufik. Nah,
Menurut Abang Taufik, apa ada perbedaan makna antara banteng sebagai hewan dan banteng sebagai lambang partai? Boleh dong penjelasannya Abang Taufik. Kepada Abang Taufik, saya persilahkan. Oke, jadi ini pertanyaannya apa perbedaan makna antara banteng sebagai hewan dengan banteng sebagai lambang partai? Nah, tentunya berbeda ya, karena dari kajiannya juga sudah berbeda. Nah, banteng sebagai hewan ini merujuk pada sifatnya yang mudah marah, nakal, dan juga pemberani, sifatnya sedikit tegas seperti itu. Nah, warna utama banteng itu kan lebih ke warna biru hitam ya dengan tanduknya yang dua. Nah, sementara itu jika kita kaji banteng sebagai lambang partai itu khususnya partai PDI Perjuangan, nah itu melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat perjuangan mereka yang konsisten menyuarakan rakyat. Nah, tidak hanya semata-mata fokus pada keuntungan dari mereka yang berada di dalam partai, namun ini mereka bertujuan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui mereka sebagai partai seperti itu Kak Dia. Jadi dia beda ya banteng sebagai hewan dan juga banteng sebagai lambang partai. Oke, tapi semoga partai yang memakai lambang banteng ini kuat dan pemberani juga ya, Bang. Oke, selanjutnya nih Abang saya mau bertanya lagi satu lagi. Menurut Abang Taufik, dengan berjalan seiringnya waktu, apakah bendera kuning akan berubah maknanya atau akan tetap sama aja nih? Mohon jawabannya, saya persilahkan kepada Abang Taufik. Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Kalau menurut saya sendiri, bendera kuning tidak akan terganti sih, karena tentunya kan dalam memahami makna ini membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Tidak mungkin dalam jarak dekat warna kuning ini bisa digantikan dengan warna ungu seperti itu, karena tentunya kan warna kuning ini udah dipahami nih oleh masyarakat ya banyak ya. Namun makna simbol seperti bendera kuning sering waktu ini bisa sih sebenarnya berubah tergantung konteks dan penggunaannya ya. Jika seperti yang saya jelaskan tadi, warna kuning ini lebih dominan terhadap demonstrasi, menyuarakan pendapat seperti itu. Nah, namun secara berbeda-beda, warna kuning ini spesifik tidak akan berubah seiring waktu. Walaupun nantinya berubah ini tidak mungkin secepat itu, maksud saya agak berbelit-belit ya. Nah, pada dasarnya warna kuning ini mungkin tidak akan terganti ya, karena dia itu sudah dipahami secara keseluruhan oleh masyarakat. Nah, apabila diganti itu mungkin tergantung konteks dan budaya yang berbeda-beda, namun tidak dapat dipahami secara langsung oleh masyarakat banyak seperti itu Kak Dea. Baik, terima kasih kepada Abang Taufik yang sudah menjawab pertanyaan saya. Baik. Pasti banyak juga nih dari teman-teman yang udah mulai paham, yang udah mulai mengerti dari tema sampai pembahasan kita. Dan semoga teman-teman juga mendapat ilmu baru nih dari podcast kita. Dan kita sudah sampai ke acara puncak, yaitu acara kesimpulan dan penutup. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari podcast kita hari ini, yaitu bahwa tanda, lambang, konsep, dan penamaan dalam konteks sosial politik memiliki kompleksitas makna yang dipengaruhi oleh konteks budaya, histori, dan sosial politik. Analisis semantik terhadap elemen spesifik seperti bendera kuning, lambang benteng merah PDI Perjuangan, konsep diskon, dan penamaan Buka Ambon menunjukkan bahwa simbol politik berfungsi tidak hanya sebagai penanda identitas, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membentuk opini publik dan dukungan politik. Itulah kesimpulan podcast kita hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber saya yang sangat keren. Terima kasih sudah bersedia memberikan atau membagi ilmunya kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia pada podcast kita siang hari ini. Nah, sebelum saya akhiri podcast kita hari ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung terbang ke ujung senja, Cakep. angin membawa cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga hari kalian penuh bahagia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.